Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang adab berpakaian. Yang pertama yaitu pengertian pakaian yang akan dijelaskan oleh Saudara Anggi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pakaian adalah barang yang dipakai seperti celana, baju, dan sebagainya. Istilah pakaian kemudian dipersamakan dengan istilah busana. Istilah busana yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu busana, yang memiliki konotasi pakaian yang baik dan bagus. Yang kedua yaitu fungsi pakaian yang akan dijelaskan oleh Saudari Rimsa. Fungsi pakaian ada 4, yaitu 1. Sebagai penutup aurat. Yang dimaksud dengan aurat dalam bahasa adalah aib, buruk, atau malu. Jadi, yang dimaksud dengan penutup aurat adalah menutupi bagian tubuh kita yang akan mengakibatkan malu. 2. Sebagai perhiasan. Para ulama berpendapat bahwa hal yang elok adalah hal yang menghasilkan kebebasan dan keserasian. Hal ini juga dijelaskan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31-32. 3. Sebagai pelindung dari bencana. Yang dimaksud pelindung dari bencana adalah pakaian melindungi tubuh kita dari cuaca seperti hujan dan panas. Hal ini juga dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 81. Dan yang keempat adalah sebagai penunjuk identitas. Yang dimaksud dengan sebagai penunjuk identitas adalah menunjukkan kita sebagai laki-laki atau perempuan. Maka dari itu Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa laki-laki tidak boleh memakai pakaian wanita dan perempuan juga tidak boleh memakai pakaian laki-laki. Hal ini juga dijelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Yang ketiga yaitu batas aurat yang akan dijelaskan oleh Saudara Akbar. Yang pertama adalah batas aurat pada laki-laki. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa laki-laki harus menutup seluruh anggota badannya mulai dari pusar hingga lutut. Meskipun ada yang berpendapat bahwa laki-laki harus menutup auratnya mulai dari pusar hingga lututnya, yaitu alat kelamin dan bokong. Yang kedua yaitu batas aurat para perempuan. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa perempuan harus menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Menurut Abu Hanifah, selain muka dan telapak tangan, kaki juga boleh terbuka. Sedangkan menurut Abu Bakar bin Abdurrahman dan Imam Ahmad, perempuan harus menutup seluruh anggota tubuhnya. Berikutnya yang keempat yaitu tentang adab berpakaian yang akan dijelaskan oleh Saudari Fauzia. Adab berpakaian ada beberapa, yaitu yang pertama, disunahkan memakai pakaian yang rapi, bersih, dan pantas. Yang kedua, Rasulullah pernah bersabda kepada salah seorang sahabatnya karena memakai pakaian yang jelek, apabila Allah mengkaruniakan harta padamu, maka tampaklah bekas dan nikmat harta itu pada dirimu. Yang ketiga, pakaian harus menutup aurat yang longgar dan tidak membentuk lekuk tubuh. Yang keempat, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan dan sebaliknya. Yang kelima, pakaian bukan niat untuk kesombongan. Dan yang keenam, tidak boleh ada gambar makhluk hidup ataupun gambar lambang non-muslim pada pakaian. Yang ketujuh, pakaian laki-laki tidak boleh melebihi kedua mata kaki. Yang ke-8, disunahkan berdoa ketika memakai pakaian. Dan yang ke-9, disunahkan memakai pakaian berwarna putih. Yang kelima yaitu membiasakan adab berpakaian yang akan dibacakan oleh Saudara Hamdani. Islam memiliki etika berpakaian yang telah diatur oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Islam, kita sebagai umat Allah tidak diperbolehkan memakai pakaian yang melanggar aturan Islam, akan tetapi kita harus mengikuti aturan tersebut. Zaman semakin berkembang, bukan berarti kita harus mengikuti perubahan zaman tersebut secara keseluruhan. Pakaian sangat mempengaruhi perkembangan zaman, karena akibat perkembangan zaman yang datangnya dari dunia barat sangat mempengaruhi pakaian muslim kita. Maka dari itu, biasakanlah berpakaian secara syariat Islam agar tidak terpengaruh hal-hal yang negatif
yang membuat kita akan lupa kepada Allah dan aturannya. Yang terakhir yaitu hikmah berpakaian yang akan dijelaskan oleh Saudari Intan. Hikmah berpakaian ada 7. Yang pertama, menjaga identitas muslim. Yang kedua, menjaga kebersihan dan kesehatan. Yang ketiga, terlihat bersih dan kemas. Yang keempat, dihormati masyarakat. Yang kelima, disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, melambangkan kepribadian seseorang. Dan yang ketujuh, menjadi muslim dan muslimah yang patut dicontoh. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.